Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah rahimakumullah, alhamdulillah kembali kita duduk bersama dalam majelis ilmu kajian rutin kita tiap malam Rabu. Pada malam hari ini insya Allah kita, karena sudah membahas di minggu kemarin pada bab tabu, di mana kita sudah menguraikan arti makna daripada tabu, maka kita mengulang sedikit bahwasanya tabu ini dari makna huruf sudah jelas, sudah terang. Ini adalah cara makhluk hidup. Artinya setiap yang jahil itu akan menemukan permasalahan. Maka bagaimana cara mengatasi masalah itu? Inilah yang disebut dengan tahu. Ketika kita menemukan satu masalah, tinggal mencari urutan-urutan atau isi daripada tahu ini. Namun di dalam hukum syariat, maka tahu ini adalah kumpulan sholat sunat. Jadi kalau bertemu dengan sesuatu semisal kekeringan, maka buka bab tahu sehingga akan menemukan yang namanya sholat sunat istisqa. Kemudian apabila kita menginginkan atau berhajat akan sesuatu, tetapi kita berat untuk mencapainya, bukan di bab tahu lagi, akan menemukan yang namanya sholat sunat intizar. Kemudian apabila kita di dalam kehidupan kita itu tidak tenang, bingung, gundah gulana, mungkin kebanyakan dosa bahasa syariat, buka lagi di bab tahu, ada yang namanya sholat sunat taubat. Maka inilah salah satu contoh sholat sunat yang ada di bab tahu. Maka tahu itu sesungguhnya adalah sebuah aplikasi atau sebuah cara atau sebuah pedoman bagi makhluk hidup. Ya, obat itu dokter itu ya resepnya. Kalau orang sakit parut minta resepnya. Di dalam resep itu maka akan menemukan nama-nama obat dan petunjuknya. Inilah yang disebut dengan tahu. Nah, pada malam hari ini kita akan menjelaskan secara rangkuman. Dari rangkuman yang akan kita jelaskan ini, tentunya kita akan memulai dari sholat sunat intizar, kemudian istikharah, kemudian tahajud, kemudian witir. Jadi satu kali pertemuan kita akan bahas 4 sholat sunat ini langsung. Karena penjelasan dan uraian tentang 4 sholat ini itu sudah kita uraikan di video-video yang dijelaskan pada kajian rutin tiap malam Jumat, dan itu sudah lengkap penjelasannya. Jadi untuk di sini kita sisa waktu sebelum Ramadan kita akan rangkum sesuai babnya itu, agar 4 sholat ini adalah bab yang bisa digabungkan. Jadi setelah witir tidak bisa lagi menggabungkan ke sholat yang lain, sampai di witir dulu. Nanti di bab-bab sesudah witir nanti kita cari sampai di mana yang boleh penggabungan itu. Karena penggabungan ini bahwasanya semua amalia itu nama diri semuanya. Yang disebut diri itu ada susunan. Sekarang susunan diri ada yang disebut dengan kepala, ada yang disebut dengan badan, ada yang disebut dengan kaki. Kepala, badan, kaki. Kun, paya, kun. Sama. Dan kejadian diri kita ini pun terjadi dengan 3 persaksian. Yang pertama roh,
yang awal ia bersaksi huruf ta. Jadi huruf ta itu adalah persaksian yang awal-awal terjadi, ana antola. Kemudian dari roh ini ia berproses yang disebut dengan Nur Muhammad, jadilah jahirlah yang disebut dengan Adam dan Hawa. Peristiwa Adam dan Hawa ini bersatunya Rahman dan Rahim, turunlah atau kata Allah di sana, wahai insan, atau bahasanya, ingatkah engkau saat aku keluarkan dari tulang Adam. Air ditanya sudah. Jadi kalau bahasa syariatnya, bersatunya Rahman dan Rahim ini adalah persetubuhan suami istri hingga memancarkan air. Lalu air itu sebelum diproses, diolah manusia, itu ditanya, aku datangi engkau, aku minta persaksian, Allah itu birabikum bala syahidna. Jadi huruf ba itu adalah persaksian yang kedua. Jadi huruf ba itu persaksian masih segumpal air. Seandainya yang segumpal air ini tidak menjawab dengan perkataan bala syahidna, ini kada mau jadi. Kada mau jadi. Karena sudah menjawab benar engkau Tuhanku. Maka diproseslah segumpal air ini menjadi manusia. Lahirlah manusia ke muka bumi. Setelah manusia lahir ke muka bumi, dimintai lagi persaksian yang disebut dengan syahadatai, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. 3 persaksian di tangan, kepala, badan, kaki, kun, payah, kun, persaksian kita. Nah sekarang kalau kita mengacu ke awal, bahwasanya awal-awal yang bersaksi itu kan roh. Man anta, man ana anto. Nyata, aku adalah engkau. Nyata bahwa dia itu adalah engkau. Nyata. Sekarang ketika air pun dimintai persaksian, bala syahidna, nyata. Sekarang ketika kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah, nyatakah Allah sudah. Kenapa? Karena kita jahil. Kan jahil. Beranilah menyatakan kita ini siapa Allah. Tapi jangan menduduki jahil, karena kita wujud. Dan kita wujudnya. Ya, bedakan situ. Allah yang jad. Maka Allah yang jad ini laisa kamitslihi syai'un. Itu Allah yang jad. Sekarang wujud Allah nyatalah sudah pada diri kita. Bila yang belum nyata, maka selama hidup kita masih bersaksi, belum jadi tersangka lagi. Kalaupun kita menjadi tersangka, nyatalah sudah jadi fakta. Bukti itu lengkap atau tidak, itu hanya pada kalimat Allah. Maka kalimat berikutnya, wa asyhadu anna Muhammad. Ketika kita mengakui anna Muhammad, nyatalah Muhammad itu. Ya, coba mim ha mim dal. Mim adalah asal usul, yaitu daripada roh daripada roh menjadi hidup, yang disebut dengan hayat. Daripada setrum menjadi cahaya, mim ha sudah. Kemudian kembali kepada mim. Setelah mim berakhir pada huruf dal, kitalah duduk pada huruf dal saat ini semua. Bahwasanya kita yang jadi ini huruf dal menerima balasan. Sesungguhnya siapa yang menerima balasan? Siapa yang bersaksi tadi? Kembali pulang kepada mim. Mim ha mim dal, makanya mimnya 2. Mim yang pertama roh yang awal. Dari roh yang awal ia berproses, jadilah lahirlah Adam dan Hawa. Ha. Ya kan? Mim ha sudah. Lahirnya Adam dan Hawa kepada huruf ha, maka berproseslah Adam dan Hawa, dipancarkan airnya tadi, dimintai persaksian mim pulang. Setelah bersaksi tadi, jahillah kita dal, mim ha mim dal.
Maka mim ha mim dal ini ada kalimat akhir persaksian kita, Rasulullah dan Rasul. Maka siapa Rasul? Ketika kita mengakui, menyatakan bahwa diri kita akan menerima balasan, maka dari mana balasan itu ada? Ketika kita menggunakan iradah, menggunakan kodrat. Dari mana tandanya? Siapa yang bisa menggunakan iradah? Siapa yang bisa menggunakan kodrat? Tentu adalah napas. Napas karena adanya nyawa. Maka napas itulah yang disebut dengan rasul. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Aku jadikan, aku adakan rasul itu dari napas kamu, dari diri kamu. Nyata si komandan sudah. Siapa Allah? Aku ada. Siapa yang mengadakan? Berarti huruf alif sudah. Kan apa? Aku berbentuk. Aku bernama, lam sudah. Aku hidup, ada nyawa, ada sifat, lam sudah. Maka hak itu menunjukkan jalan akhirnya kembali. Alif lam, lam hanya mengatakan diri seorang, nyatalah seorang Allah sudah. Tapi Allah pada wujudnya Allah, bukan jad. Harus dibedakan itu. Bila mengaku Allah pada jad, ya jadi Tuhan. Inilah kata bulan. Kemudian wa asyhadu anna Muhammad. Sekarang kita ini siapa? Mulainya daripada huruf dal. Aku ini adalah makhluk. Setiap makhluk akan menerima balasan. Sesungguhnya siapa yang menerima balasan? Sesungguhnya aku ini makhluk. Jahir siapa yang berlaku? Ternyata adalah roh. Mundur ke huruf mim. Kan mundur huruf mim. Mim disebut dengan jiwa. Ternyata kita semua ini yang jahir berakhir pada kalimat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Tapi ketika dipanggil ya ayyuhan nafsul mutmainnah, jiwa-jiwa yang tenang, mundur kepada huruf hayat. Hayat adalah tanda kehidupan. Maka bicara hayat adalah bicara nur. Dari jiwa pulih kepada nur kita. Nah, ya kan? Maka alam nur inilah yang disebut dengan surga pulih. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah dipanggil huruf mim naik. Sudah sampai titiknya kepada huruf nun, kepada nur. Yaitu lambangnya nur kepada jahir adalah huruf hayat. Setelah pulih kepada huruf nur kepada nur, maka naiklah ke atas. Siapa yang bersaksi awal? Tidak akan ada huruf nun kalau tidak ada bersaksi roh yang awal. Ana an Allah. Pulihlah kepada huruf. Maka ini bicara kepada roh Muhammad. Sempurna sama. Setiap diri, setiap yang jahir disebut mim ha, mim dal. Bukan hanya diri kita. Kucing, tikus, sapi, kambing itu mim ha, mim dal semua. Kayu, batu itu mim ha, mim dal semua. Semua tidak disebut mim ha, mim dal. Maka ini dibuktikan dengan terjadinya peristiwa Isra wal Mi'raj. Jelaskan situ sudah. Subhanallazi asra bi'abdihi. Lalu muncul pertanyaan, ketika Isra dan Mi'raj ini siapa yang diberangkatkan? Semua muslim akan berpendapat dan berpaham bahwa yang diberangkatkan itu adalah Nabi Muhammad bin Abdullah. Kalau Nabi Muhammad bin Abdullah yang diberangkatkan, kenapa bunyi ayat tidak menerangkan Subhanalladzi asra bi Muhammad? Kenapa tidak disebutkan? Malah bunyi ayatnya Subhanalladzi asra bi abdihi. Ya, tidak disebutkan Muhammad bin Abdullah. Seandainya bunyi ayat asra bi Muhammad misalnya, maka yang disuruh sembahyang itu Nabi Muhammad bin Abdullah aja, kita tidak boleh sembahyang. Seandainya bunyi ayat itu bi Muhammad dan jelas yang berangkat adalah Nabi Muhammad bin Abdullah, tentunya umatnya kada perlu sembahyang, puasa, ada wajib ibadah. Tapi saya disebutkan bi abdihi. Kata-kata bi abdihi
wahai yang disebut dengan hamba. Siapa yang disebut dengan hamba? Semua adalah yang aku ciptakan. Disebut hamba, disuruh menemuinya, disuruh kembali. Tapi kenapa yang berangkat di dalam cerita itu Nabi Muhammad bin Abdullah? Nabi Muhammad adalah syariatnya. Kenapa? Tanpa adanya syariat tidak akan bisa mengenal kepada ma'rifat. Ini syariat dulu, baru kita bisa mengenal kepada ma'rifat. Kalau kita hanya bisa melihat tulisan air pada papan tulis, tidak Allah ciptakan airnya, bisalah mengenal. Tapi begitu airnya Allah ciptakan, hapus tulisan air di papan tulis, perlukah lagi membaca? Ketika melihat air, perlukah kita membaca ini air, mencari tulisannya dulu? Tidak perlu lagi, karena sudah ada yang zahir. Itu dimaksudkan. Maka kalimat subhanalladzi asra bi abdihi itu sebagai penunjang, sebagai dalil, sebagai penguat bahwasanya kejadian Isra Mi'raj itu menerangkan kata-kata bi abdihi itu adalah semua yang Allah ciptakan yang mengaku sebagai hamba. Ain, ba, dal, dan ha. Jadi kita, seandainya bunyi ayat tadi Muhammad, wah nyaman benar umatnya. Kalau dengan sembahyangnya pasti, karena Muhammad dikhususkan. Cukup Nabi Muhammad yang berangkat menemui aku, yang lain tak usah. Terwakilkan kita sudah. Karena bi abdihi inilah, maka syahadat kata-kata mim ha mim dal bersaksi anna Muhammad, jangan mengaku akulah nabi. Nang bahaya itu kata jadi nabi sekarang karena memahami syahadat anna Muhammad. Berarti aku nabi. Ini memahami kalimat, susunan kalimatnya. Anak Muhammad, aku ini adalah mim ha mim dal. Aku ini dan ini batang tubuh. Batang tubuh tidak akan bisa berperilaku apapun kalau tidak ada jiwa. Maka jiwa inilah yang disebut dengan kalbu dalam hati. Hati yang berperan. Ya, cek aja. Kita leburkan batang tubuh. Sebenarnya kalau orang kada berisi hati, kada berisi jiwa, bisakah? Semua hati yang berganda. Itu dulu. Begitu hati ini memegang peranan, barulah kepada huruf ha. Huruf ha itu adalah kepada nur cahaya. Ujar nyawa, ujar nafas, ujar hati. Hati dulu memegang peranan. Oh batang tubuh, seandainya aku ini kada ada ikan pun kada akan berfungsi apapun. Leburlah batang tubuh. Inilah yang disebut dengan tujibul badan sirul qalbi. Ternyata hatilah. Hati inilah yang disebut mim sebelum dan. Ketika hati ini yang disebut mim atau jiwa sebutannya, ia mengaku, akhirnya apa? Ujar huruf ha pula. Kalau kada ada aku juga nur. Ya, yang disebut dengan roh. Kalau hati bergerak, kada akan bisa berfungsi. Maka mim yang terakhir sadarlah. Oh ternyata. Maka tujibul qalam siru roh. Ketika huruf ha ini mengakui akulah yang menggerakkan hati, inilah ada keakuan. Sekarang huruf ha itu diamalkan banyak oleh orang tasawuf. Ini kedudukannya jadi Tuhan. Akulah yang hidup. Padahal ha itu adalah fungsinya hayat, bukan hayun, tanda hidup. Nah di sini di huruf ha inilah manusia. Ketika ia sadar batang tubuhku adalah dia daripada roh, nyawaku adalah dia daripada rohnya, maka setiap yang aku hasilkan itu adalah miliknya. Mana aku? Tidak. Tapi ketika kita berbuat kebaikan, kita berani mengklaim itulah perbuatanku. Memberi orang duitku. Ya. Ketika kita mengalami musibah, rasa sakit, menangis, keluh kesah,
Inilah huruf hanya ada fungsi. Kada tujib lagi kita. Belum bisa meleburkan roh. Karena bertahan pada roh. Kalau kita umpamakan analogikan sama dengan kipas angin dan bola lampu. Lampu akan berkata, yang menyala bukan aku, setrum yang menyala. Ujar kipas angin, yang berputar bukan aku, yang berputar adalah setrum. Ini mengakui sudah. Roh yang mengakui menduduki, mengambil haknya daripada Tuhan. Barulah ke min berikutnya. Min itulah tujibul roh siro anna. Lenyapkanlah roh, nyatakanlah aku. Ya Tuhan sama. Ujar lampu, ini cahaya dulu. Cahayanya adalah diri kita. Cahaya lampu sini. Ujar cahaya nang banyala lain aku lah. Nang banyala lampu. Ujar bola lampu lain. Tuh nang banyala satu. Ujar satu lain aku juga. Tuh riang kanan. Nah sekarang leburkan cahaya, leburkan bola lampu, leburkan setrum. Pandang lampu, pandang kipas angin, kau akan memandang menyatakan ini riang kanan. Maksudnya apa? Inilah wujud riang kanan, wujudnya, bukan jadinya. Maka kata-kata inilah wujud riang kanan, kita tidak mengatakan bola lampu ini riang kanan. Tapi apa? Wujud kita ini, wujud daripada jad. Bedakan antara jad dan wujud. Itu maksudnya. Nyata sekarang sudah. Kalau kita sudah nyata siapa Allah, alif lam lam ha, siapa Muhammad, siapa Rasul, kita ada bersahadat lagi, kita ada bersaksi lagi, tapi nyata sudah. Bila ada berani menyatakan, inilah yang disebut dengan ketika itu dalam bayang-bayang. Kalau kita berani menyatakan sudah, maka pandang pulang apa yang kita pandang. Nyatakan apa yang kita pandang. Kalau sudah berani apa yang kita pandang, kita nyatakan apa yang kita dengar. Semuanya. Bila sudah klub semua, pandang jangan banyak pada mau lagi belah ini. Ini yang rontok pada lagi hawa nafsu. Habis hawa nafsu. Rontok semuanya. Tapi apa? Kita sekarang berada di alam syariat, di alam dunia. Makanya ilmu ma'rifat itu harus ada. Kalau ilmu ma'rifatnya ada syariat, akhirnya kita membenci dengan iblis. Coba ya. Orang saleh paling benci dengan iblis, apapun ia menuduh iblis sebabnya. Cek, ya, yang dipisahkan oleh di dalam Ibnu Katsir kisah Nabi Sulaiman. Ujar Nabi Sulaiman, ya Allah, aku ini sudah terima kasih benar jamaah analogi bahasa kita. Engkau berikan aku ini kehebatan ilmu yang bisa mendengar dan paham bahasa-bahasa seluruh makhluk binatang-binatang. Tapi ujar Nabi Sulaiman, beberapa bulan ini pusing aku, muyang. Banyak benar keluhan warga. Inilah itulah. Ini marganya semuanya iblis saja. Jadi ujar Nabi Sulaiman, hendak aku tangkapi iblisnya. Artinya supaya aku pada muyak menagur. Ujar Tuhan, kada usah gini Tuhan. Kada kawan Nabi Sulaiman, aku pusing benar. Izinkan aku 3 hari barang. Ya Tuhan sudah. Setelah pas diproduksi banyak jualah anak buahnya masing-masing membawa tas ke pasar. Sampai saja kulit sebuting tas kada payu. Kenapa aja Nabi Sulaiman kada payu pada kayak biasanya? Biasanya orang berebut tas tuh
Kadang-kadangnya sepanjang jalan mulai tulak sampai ke pasar, kamu melihat manusia-manusia di pinggir jalan tuh ada yang berungut, ada yang membaca Quran, tafakur, seberataan Quran. Ada lagi hasad dengan dunia. Bahkan duit ada yang bersusut, ada yang mau hilang di pinggir jalan, mulai hilang tulak, melihat duit bertimbun sampai kulitannya ada tagarak duit tuh. Biasanya kata obat saya duit hilang. Kada ada lagi. Karena orang memikirkan akhirat itu. Ini ditangkap iblis. Lapor lawan Tuhan. Kada payu berjualan hari ini Tuhan. Semua manusia mengingat akan Engkau. Anak memikir akan bulik ini seberataan manusia. Kada lagi mikir akan dunia. Nah ya Tuhan, kada ada baiknya menangkap iblis itu. Kada ada baik-baiknya. Bapak kayak Pak lepas dilapas oleh Nabi Sulaiman. Dilapas ramai, pasar pulang esok. Jadi bila ada ramai pasar dengan iblis. Kan itu ramai lah pasar. Di sini sebuah hikmah yang kita petik. Nabi Sulaiman menuduh akibat karena adanya sebab. Maka sebab itu dituduhkan kepada iblis. Ya. Akibat itu ketika manusia ini kadang-kadang ditagur, itu akibat. Sebabnya adalah iblis. Maka di sini ketika kekacauan dunia ini dituduhkan kepada iblis, Tuhan di mana? Di mana Tuhan? Wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujura. Nambai dari aku yang buruk dari aku. Iblis dari mana iblis? Dari Tuhan. Ini amalia kita. Mindset kita setiap hari harus dirubah. Kalau kita menuduh adanya duit hari ini yang kita dapat karena kita begawi, Tuhan di mana? Di mana Tuhan? Ini. Maka ketika kita menuduh sebab yang menjadi akibat kepada yang jahir, kepada yang dirasa, inilah kita terdinding kada pinandu lawan Tuhan. Bila kada pinandu lawan Tuhan, kada pinandu dengan diri. Lalu bagaimana? Sebab itu aku, akibat itu pun aku. Coba pikirkan. Kita begawi hari ini, tuntung begawi diupah orang dapat duit. Secara syariat, duit ini disebabkan oleh begawi. Secara syariat. Sekarang ubah mindset itu. Kita begawi ini, siapa yang menggerakkan begawi, menakdirkan kita begawi hari ini siapa? Allah. Sekarang selesai begawi, dapat duit, siapa yang menakdirkan kita hari ini dapat duit? Allah. Maka ketika kita lihat kepada sebab, apa yang kita pandang? Jiwa kita adalah lumayan, hati. Allah menetapkan. Aku begawi karena aku ditakdirkan begawi. Aku dapat duit karena aku ditakdirkan dapat duit. Takdir Allah, sebab adalah Allah. Maka sebab itu dia, akibat itu adalah dia. Kita pun makan tidak, ketika kita makan rasa kenyang ada. Maka kita tidak menuduh makan itu yang menyebabkan kenyang. Itu harus dirubah. Bila ia masih menuduh yang mengenyangkan adalah nasi, terdinding kita itu hijab paling besar. Maka itu amaliannya sehari 3 kali makan, 3 kali terdinding kita. Luar biasa. Bayangkan makan itu takdir. Maka sholat pun termasuk adalah takdir. Aku ditakdirkan Allah sholat hari ini, sholat kita. Ketika akhir hidup aku ditakdirkan surga, bukan karena sholat aku masuk surga, tapi takdirku adalah Allah yang menakdirkan aku masuk surga. Dan sholat pun aku ditakdirkan untuk mengerjakan sholat. Takdir namanya itu. Nah, jadi mindset kita bicara dengan hati dulu. Kalau amaliyah keseharian ini bicara hati. Begitu hati meyakini bahwa aku begawi hari ini adalah takdirnya, dan aku dapat duit adalah takdirnya, lalulah hati itu meleburkan ujar hati lain. Ya, ujar hati lain itu burkanlah langsung kepada siro anak dia semuanya. Nah itu amalannya. Jadi ini pembuka lah. Mukadimahnya
ingin kita nantinya insya Allah pada malam hari ini membuka sesuatu rahasia yang belum kita pernah buka, cuma mindset tadi amalannya itu dahulu. Jangan pernah menuduh sebab menjadi akibat kepada yang kita lihat. Tapi apa? Tentu pulihkanlah kepada atau kembalikanlah kepada catatannya. Bukankah dunia dan seisinya ini ada didahului oleh kalam? Kalam Tuhan dahulu ada. Maka kalam itulah yang disebut dengan takdir. Sesuatu yang jahil tidak akan ada kalau tidak ada kalamnya. Maka kalam itulah disebut dengan takdir. Maka kita makan itu adalah kalamnya, takdirnya. Maka kita kenyang pun adalah kalamnya, takdirnya juga. Nah sama. Apapun aktivitasnya, jangan menuduh sebab kepada yang jahil yang kita lihat, kita rasa, yang kita dengar. Dan jangan menuduh akibat itu kepada yang kita lihat, kita dengar, dan kita rasa. Semuanya dikembalikan. Selama amalia kita masih menuduh sebab akibat itu kepada yang jahil, inilah kita akan mengenal dengan Tuhan. Kenal aja kada apalagi melihat, kada akan bisa melihat. Nah sekarang kita langsung ke inti, karena ini adalah syarat utama untuk sesudahnya bisa menjalankan tarikat apapun. Kalau yang kita akan uraikan ini belum bisa kita amalkan, mau halwat apa aja, mau tarikat apa aja, mau suluk apa aja, kada akan mau jadi. Ia berkata anak Allah, berarti dia dikatakan suci. Begitu roh berproses, jadilah batang tubuh ini kita seberitaan malam hari ini. Ya, jadilah berproses. Roh itu ketika roh ini roh yang bersaksi, anak Allah, roh. Nah, roh bersaksi, lalulah ia suci. Sucilah roh. Ketika roh ini bersaksi, anak Allah ia suci, barulah jahir diproses jadi manusia. Kita langsung kepada diri kita aja, langsung manusia. Nah, manusia lambangnya apa? Nih huruf H. Ini suci lambangnya huruf H. Sekarang tak dan H digabung jadi apa? Yalah. Maka apa? Ketika manusia di sini, ia mendengar, ia melihat, ia bergerak. Siapa yang melihat, siapa yang mendengar, siapa yang bergerak, dituduh langsung. Naiklah ke atas. Itu maksudnya. Sekarang kita posisinya di sini. Sedangkan seandainya roh tidak berkata tadi bahwa aku adalah engkau, tidak akan ada manusia. Makhluk lah bahasanya. Tidak akan ada. Maka makhluk yang jahil yang ada ini lambangnya huruf H, hayat semua. Ini hayat. Tanda kehidupan. Sifatnya hayat. Jadi kita posisinya manusia ini sifatnya hayat. Semua mata kita akan memandang siapa yang minum, nih. Siapa yang makan, nih orangnya. Siapa yang begawi, siapa yang berdagang, nih. Sekarang kita hapus mindset itu, siapa yang makan, siapa yang minum, bisakah langsung menuduh? Kepada siapa ya tuduhannya? Leburkanlah. Makanya huruf ta. Huruf ta artinya apa? Yang suci mensucikan. Suci mensucikan. Cari maknanya ini. Nah, dengarlah. Ketika perilaku manusia, ia leburkan badan atau batang tubuhnya. Ketika ia bergerak, bukan ia yang bergerak, artinya bukan batang tubuh yang bergerak, tapi sesungguhnya yang bergerak adalah pada roh. Ini artinya suci mensucikan, bersih diri kita. Itu yang dimaksud. Tidak ada keakuan.
Ini yang disebut dengan huruf ta. Kalau kita menuduh semuanya kepada huruf ta atau kepada roh, tentulah disebut dengan wahid atau wara. Wara atau wahid ini esa. Kalau kita semua batang tubuh kita lenyap langsung kepada roh suci. Apa artinya wara? Terpelihara daripada mensyirikan Tuhan. Maka diri kita bersih, artinya suci, kada berlaku syirik. Ini syarat utama dulu. Bila amalan diri kada kau mengamalkan yang 3 huruf ini, sembahyang nggak puasa. Inilah yang dalam sebuah hadis diceritakan tuh 60 tahun hidup, 60 tahun sembahyang, ternyata tidak satu pun ada catatannya. Kenapa? Karena begitu ia hidup berada pada posisi huruf ta yang disebut dengan manusia, ketika ia sakit hati ia yang sakit, ketika ia bahagia ia yang bahagia. Lupa akan siapa sesungguhnya yang bahagia, siapa sesungguhnya yang sakit. Bahagia adalah rasa, sakit adalah rasa. Maka bahagia adalah judul, sakit adalah judul. Jangan diikuti judulnya, kembali kepada rasa. Ketika kita kembali kepada rasa, maka tidak memandang lagi bahagia dan sakit, karena rasa. Bagi Allah itu tidak ada bahagia, tidak ada sakit, tidak ada buruk, tidak ada baik. Yang ada itu adalah pada diri manusia. Bagi Allah adalah suci. Makanya kita analogikan kalau seorang sutradara, baulah sinetron, baulah film, ada yang diciptakan sebagai pedagang, ada yang diciptakan sebagai pemukul pedagang. Bagi sutradara, di mana buruk dan baiknya? Tidak ada bahasa baik dan buruk. Tapi bagi pelaku perannya, bagi pemukul, iya jahat. Bagi pedagang, iya merasa baik. Padahal apa? Yang menentukan dia jadi pedagang pun adalah sutradara. Yang menentukan dia jadi pemukul pun adalah sutradara. Lalu penilaian dari sutradara, mana baik, mana buruk? Inilah kata Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini dari aku yang buruk, ini yang baik dari aku. Kata-kata yang baik dan buruk ini terjemah sudah pada diri yang jahil. Bagi Allah kata baik, semuanya dari aku. Ini dari aku, sifat buruk, sifat baik ini dari aku. Maksudnya bila sudah disebut sifat adalah sifat jahil manusia. Tapi bagi Allah tarik ke atas suci sudah. Nah sekarang kita amalkan setiap hari dalam aktivitas kehidupan kita. Rasanya kayak apa sekarang tuh? Kalau kita membenci sesuatu, berarti kita merasa lebih mulia. Membenci sesuatu itu berarti kita merasa baik. Tuh bahaya. Kadang merasa anak-anak kita di situ. Maka posisi hanya menjadi hayun. Kita membenci sesuatu itu karena merasa hidup yang baik. Maka dalam pandangannya tadi, fa'alhamaha fujuraha wa taqwa, menyatakan ketika kita melakukan perjalanan atau apapun, melihat orang mabuk, apa yang kita pandang dengan orang mabuk? Beranikah mengatakan mabuk itu buruk? Ya, berani. Syariat buruk, ya berarti ketika kita mengatakan orang mabuk itu buruk, syariat benar. Tapi leburkanlah syariatnya itu. Makanya itulah sebuah hadis yang menerangkan, artinya mengatakan bahwa agama Islam hari ini aku sempurnakan. Apa yang sempurna? Agama itu adalah diri yang disempurnakan dengan apa? Disempurnakan diri itu dengan akal. Maka 3 hal, kesempurnaan diri, kesempurnaan agama itu ada 3 hal: akal, pikir, dan tadabbur. Apalah takilun, apalah tafakkarun. Ketika kita baik berpikir, kenapa ini bisa mabuk? Semua badan tidak akan bisa berbuat apapun kalau tidak ada roh. Lalu kita tadabbur, oh ini memang Allah kehendaki. Beranilah kita membenci kehendak Tuhan. Tuhan yang menghendaki. Riang kanan menghendaki kipas angin berputar, kita potong kabarnya, ada berputar lagi.
Karena kita membenci kipas angin, sama. Semua apapun yang setrum alirkan bisa mengeluarkan suara, bisa mengeluarkan angin, bisa menghasilkan cahaya. Sumber yang sama. Tidak bisa saling mencela dan tidak bisa saling mencaci. Jadi tidak ada kebencian. Al-Quran sudah banyak dalilnya itu. Tidak ada sebab yang menimbulkan kebencian dan celaan kepada makhluk apapun. Nah, itu. Jadi itu dasar dulu. Maka tak tahu ini adalah cara manusia, sudut pandang manusia kita ini. Sembahyang, aku nang sembahyang, dan kadang-kadang ada catatan. Karena dia ada keakuan hayat berubah menjadi hayat. Nah, jadi kita pedoman dulu bahwa tak tahu ini adalah, kalau ini kita ulah judul apa yang pas atau konsep boleh, atau ini pedoman boleh, silakan. Semua manusia, semua makhluk yang jahir sudah Allah tak tahu samui. Nah, jangan kada ingatlah dengan 3 huruf ini ya Tuhan. Bila dengan 3 huruf ini kita ingat saja, bila bertamuan apa saja, bila bertamuan paku cari tokol, bila bertamuan iwak cari ujun. Itu maksudnya, bahasanya inilah yang disebut dengan nama-nama sholat sunat. Jadi sholat sunat yang pertama disebut dengan intijar. Bahasa syariat disebut dengan sholat sunat hajat. Setelah intijar ada yang disebut dengan istikharah. Ya, istikharah. Kemudian setelah istikharah ada yang disebut dengan tahajud. Nomor 4 ada yang disebut dengan sholat sunat. Nah, ini 4 salat ini. Sekarang kita umpamakan ini dasar jaga rumah, ini pondasinya, tihamnya. Bila ini kada kuat, nah 4 ini kada kuat, pasangi dinding, pasangi atap, rabah. Bisakah sebuah bangunan tanpa pondasi, tanpa tiang disebut dengan bangunan? Bisakah diri kita ini disebut diri tanpa dasar iman ini dahulu? Kada akan bisa. Kita beramalan apa saja, apapun nama amalannya, tanpa menguasai yang 4 ini, tidak akan menunjukkan hasil. Yang pertama, intijar atau hajat. Kalau kedudukannya di dalam suatu peristiwa yang dinamakan intijar ini, ketika Allah berada di dalam kesendirian. Allah apabila seorang ada yang memanggil, ada yang berkemas, tidak ada yang tidak ada yang hadis ini disebut dengan kehendak. Bahasa kita jelas disebut dengan kehendak. Ini munculnya. Intijar adalah kehendak. Makanya kalau dalam bahasa itu, apabila engkau memiliki hajat, memiliki keinginan, berudulah dan sholat sunatlah 2 rakaat, itu syariatnya. Jadi sejarah intijar ini adalah awal-awal Allah ingin dikenal. Apa akibatnya? Ini sebabnya. Iradah adalah sebabnya. Setelah ada kehendak atau iradah, maka disinilah muncul, dihembuskanlah roh. Sawaituhu wa nafatuhu fihi min roh. Aku hembuskan,
Aku hendak dikenal. Awal-awal aku meniupkan rohku. Setelah roh ini dihembuskan, disinilah yang terjadi peristiwa yang 3000 tahun. Man anta man ana. Ketika roh ini sudah menjawab ana antallah, nih istikharah. Itu yang disebut dengan istikharah. Jadi kita lihat, kita ini banyak kehendak di muka bumi, ya. Maka kehendak itu adalah awal. Berarti ini di sini ada tanda. Kehendak kita di sini tanda. Lalu apa? Kehendak kita itu akan diuji oleh Tuhan. Kita bakal hendak duit, Allah uji dahulu sebelum duit itu ada. Allah uji dahulu. Kehendak kita itu berbujuran kaya hendak lalu duit. Gasan apa duit itu ujian. Allah ujilah dahulu. Sehingga inilah yang disebut pinadolah lawan duit. Kamu sudah dapat duit, siapa nama ada akan duit. Ujian Tuhan, amun aku ulahakan usaha apa? Pas iba sudah berusaha dapat duit, siapa nama ada akan duit. Usahaku. Nah inilah. Berarti kita sudah menyimpang. Menyimpang kan? Ujar Tuhan, kata amun ikam hendak dapat duit, aku beri jalan lah. Ya kan? Aku beri jalan tuh, nanti sana tabung, ada emasnya, ada intannya. Jika sudah dijual, dari mana dapat duit? Aku berjual emas. Menuduh sebab pada emas. Nih, itu maksudnya. Diuji dahulu. Tuhan kadang akan memberi dahulu diuji sebelum ada penjahiran. Allah uji dahulu. Makanya ketika roh menjawab ana antallah, makanya di sini ada sebutannya istikharah. Ini bagian sebutannya adalah istiqomah. Istiqamah tuh kalau orang istiqamah tuh kayak rasanya. Kamu hendaklah halal siapa hendak bawakan pulang lain ini pak hendaklah kadang. Bawakan yang lain pulang hendaklah kadang. Aku lang itu pak itu istiqamah namanya. Ya, sekarang Pak, engkau siapa? Ujar Tuhan, aku adalah engkau. Tak boleh Tuhan pulang, engkau siapa? Aku adalah engkau. Ada goyah lagi nih, istikharah. Maka apa? Secara syariat mengerjakan istikharah ini adalah ketika kita itu bimbang, apa garam aku nih? Apa garam aku bisa jadi kayak ini? Jangan hanya menemukan dua pilihan atau lebih hanya menggawi istikharah. Sedangkan peristiwa istikharah ini ketika roh ditanya, man anta, siapa engkau, siapa aku? Kadang kau menjawab, ini istikharah. Sekarang kita pinadulah dengan diri kita. Kita ini berada dalam istikharah sebenarnya. Kadang mengenal dengan diri istikharah. Makanya menghendak cepat mengenal dengan diri, kerjakanlah istikharah. Itu amalannya. Kalau kita belajar membaca kitab sudah bersama kan juga tambus juga. Ada keakuan diri, coba jagawi istikharah nih. Betampai, ampun dirinya yang betampai. Istikharah. Ada ketetapan hati. Maka ketika istikharah di dalam syariat yang disebut dengan sholat sunatnya, karena ada kebingungan kehidupan konan kayak ini, kenapa gawi istikharah? Ketika kita menggawi istikharah, ada pengakuan. Jadi istikharah ini semacam pengakuan atau ketetapan pilihan atau ketetapan diri. Ketetapan diri. Istikharah ini ketetapan diri. Kan ada lagi keraguan. Begitu ia ada ketetapan diri bahwa aku adalah engkau, barulah serahkan. Apa yang diserahkan? Maka tahajud disebut dengan penyerahan diri. Nih, di tadi itu penyerahan diri. Tahajud. Apa yang kita serahkan? Roh ini kan diproses jadi badan yang disebut batang tubuh. Kemudian dihembuskan atau ditiupkan roh ke dalam badan, ke dalam batang tubuh.
hiduplah nyawa. Ya kan? Itu yang kita serahkan. Maka di dalam tahajud, di dalam penyerahan diri ini, apa yang kita serahkan? Batang tubuh dan nyawa. Nih, bahasa syariatnya, batang tubuh dan nyawa. Begitu kita menyerahkan batang tubuh dan nyawa, bahwa tubuhku ini pun adalah daripada roh. Nyawa pun adalah daripada roh manaku. Adalah kita serang. Kada ada lagi. Kemudian batang tubuh ini dan nyawa ini banyak isi hutang, banyak masalah. Kira-kira kalau kita serahkan batang tubuh dan nyawa, mana hutang mati? Ada masalah. Tabur kan ada kasih masalah. Tabungan semua masalah ke situ. Cukup kita serahkan dua hal, segala permasalahan. Maka permasalahan itu disebut dengan dunia. Serahkan semuanya kepada roh. Buliklah semua, disebut dengan tahajud. Ketika ini sudah diserahkan, batang tubuh diserahkan, nyawa sudah diserahkan, engkau semuanya disebut dengan Allah pada jihad, diserahkan semua. Mana kita, mana dunia adalah dunia. Kita akan ada lagi, dunia akan ada lagi, disebut dengan witir. Tutup. Finish, ya. Nah, berapa bahasa kita? Batang tubuh dan nyawa, diri seutuhnya kita serahkan sudah semua. Berarti dunia ada lagi, tutup ada. Habis sudah, isah. Ada lagi isah, masalah pun ada lagi. Karena kita serahkan semua. Tapi kenapa di dalam prakteknya ketika sudah mengerjakan tahajud, esok harinya galau masih? Maka sudah diserahkan, ditutup dengan witir sudah. Kada ada lagi dunia, kada ada lagi keakuan, karena sudah menutup. Tapi kenapa iba sudah mengerjakan, ditutup habis? Karena apa? Di sini banyak masalah, ya kan? Banyak masalah yang terjadi di bawah. Maka penutup ada keakuan, ada kekhawatiran, ada kecemasan, ada namanya keluh kesah. Itu marahnya kada ditutup. Masih ada aku yang lain. Ini selesai sudah habis. Tidak ada lagi pembicaraan yang lain, karena sudah ditutup. Aku adalah engkau. Habis. Ya, kalau itu lagi kenapa nggak di sini? Bertobat. Maka kita lihat lah, intijar ada pada kalimat. Nah, alhamdulillah. Istikharah ada pada kalimat ar-Rahman ar-Rahim. Nih, ar-Rahman ar-Rahim. Tahajud ada pada kalimat, nah, al-Malik Malik Yaumiddin. Nih, habis tutup angkat nih Pak, tutup aja bungkusnya. Witir ini wadahnya aja membungkus 63. Membungkus yang 3. Kita artikan tahajud berarti sudah penyerahan diri seutuhnya sampai di tahajud. Tapi sebelumnya, ingat sebelumnya, kita susun dari awal. Ketika kita mengerjakan sembahyang hajat, nih kita pakai bahasa syariat lah, sembahyang hajat ya. Maka makna daripada sembahyang hajat ini, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji Tuhan semesta sekalian alam. Terjemah. Tapi maknanya apa? Ketika kita mengerjakan intijar, apa kata Allah? Engkau memuji aku. Jadi orang intijar ini sedang melakukan pujian. Kenapa kita memuji?
Karena dengan adanya kehendaknya, adanya diri kita. Berarti diri kita adalah dia. Maka siapa yang berhak dipuji adalah dia. Sesuai terjemahannya, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Nah, amalan kita pulang. Kalau kita ketika menerima pujian, ada rasa senang, ada rasa suka, ada rasa bahagia, kira-kira menentang ayat ini atau tidak? Kalau masih berbahagia, merasa suka, merasa senang akan pujian, siapakah yang memuji? Dengarnya mengambil hak Tuhan. Ini maksudnya. Gawi intinya kada akan mau. Sembahyang hajat tuh, tapi masih suka bila dipuji orang takorehin. Uma bungasnya, uma langkarnya, uma gagahnya, uma sugihnya, uma himung. Ma baiknya biarlah ya. Himung dipuji. Nih. Ingat, itu amalan kita keseharian. Sudah. Kan sudah dinyatakan segala puji bagi Allah. Kan ada lagi yang lain. Dialah yang memuji, dialah yang terpuji. Karena kita adalah engkau, aku adalah engkau. Kembalikan di situ. Kemudian gawilah istikharah. Karena kita tadi di dalam intija tadi menggawi Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa engkau memuji aku? Lalu apa jawaban kita? Adanya diri kita, besarnya Rahman dan Rahim. Adanya roh. Nih, bicara roh. Maka karena istikharah, intija dan tahajud ini adalah amalan syariah. Maka kedudukan Ar-Rahman Ar-Rahim adalah pada diri kita. Kedudukan Ar-Rahman Ar-Rahim adalah membicarakan diri kita yang syariat yang ada ini. Sehingga kita mengerjakan sholat sunnah istikharah, maka di dalam istikharah itu kita ditanya, nih, Ar-Rahman Ar-Rahim, engkau menyanjung aku. Kenapa engkau menyanjung? Karena engkaulah yang mengadakan aku. Engkau yang mengadakan aku. Menyanjung, kalau ini kan memuji pada roh. Ini mensanjung. Di dalam sanjungan ini sekarang apa bedanya pujian dengan sanjungan? Nih, maafkanlah baiknya pujian, uma bungasnya, uma langkarnya pujian. Tapi sanjungan apa? Sanjungan itu biasanya menyangkut seorang yang dermawan. Ya, ketika kita menyumbang sesuatu, memberikan sesuatu, ya, makanya untung ada tiang semalam. Jangan tidak aku jangan ada makan hari ini seharian. Sanjungan, tersanjungan. Wah, yang bahasa kampung ganal bulu baju. Ya, tersanjunglah kita. Menganggap kita lah yang berbuat, yang menolong tadi. Nih, ada kadang kita merasa itu. Berapa tahun kita hidup umur sudah. Adakah keakuan akan ketika kita berbuat jadi seorang penolong, jadi seorang donator, jadi seorang penyumbang, ada rasa tersanjung itu. Nih aku itu. Selama masih ada akuan akan sanjungan, kayak mana mau jadi buli kakak. Ya kan? Makanya kadang-kadang di masjid itu hamba Allah terima wakaf, terima sedekah dari titik-titik hamba Allah. Keduanya kenapa? Kenapa? Nih, bertentangan dengan ayat 2 di dalam Al-Fatihah. Istikharah, bingung itu ada keakuan. Karena di dalam istikharah ini kan yang terjadi keakuan. Man anta, man ana
terjadi pada roh yang sudah jahir, yang sudah terjadi pada badan tubuh kita ini sudah terjadi. Kada pinandu dengan diri sehingga tak akui aku. Ketika dapat duit, duitku. Ini tak akui lagi. Maka sadarlah, anggap aja ini diri kita di sini sekarang. Berada pada posisi Ar-Rahman Ar-Rahim. Dengan bersatunya Rahman dan Rahim, adanya diri kita yang syariat seikungan ini ada. Ayat 2 Fatihah, ayat 2 Fatihah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ayat 2 Fatihah. Ayat 22 Yasin. Wa ma liya'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Terhubung atau kata, silahkan cari surah yang lain, baik ayat 2 maupun ayat 22 atau 32 atau 52. Silahkan, yang masih ada duanya. Semua ayat terhubung. Sekarang Fatihah ayat 2, Ar-Rahman Ar-Rahim. Yasin ayat 22, wa ma liya'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Sekarang surah Yasinnya ayat 22. Sedikit kita terjemahkan. Huruf apa yang berjumlah 2? Nih, 3 huruf. Jumlahnya 2. 3 huruf. Kita belum bacakan terjemahnya ini. Sekarang huruf ta ini menceritakan ketika roh dihembuskan, ia mengaku, aku dari engkau, aku adalah engkau. Kemudian huruf nun jadi ini disebut dengan nurnya, asalnya. Kemudian daripada nur inilah jahirlah Adam dan Hawa. Akhirnya Adam dan Hawa bersatu, dikeluarkan air dari Adam dan Hawa. Itulah aku datangi ya Tuhan, aku mintai persaksian, alastu birabbikum bala syahidna. Berarti ini merujuk kepada asal usul kita, membicarakan asal usul kejadian kita. Sekarang baca surah Yasin. Wa ma liya'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Tuhan bertakun, wa ma liya'budul ladzi. Dan engkau tahukah dari mana engkau ada? Siapa yang mengadakan engkau? Bertakun Tuhan di dalam surah Yasin. Maka apa? Wa ilaihi turja'un, lawan aku. Kaitan bulitnya. Bulit ke aku, bulitnya. Kayak apa kita menjawab? Naik kita ke atas. Wa ma liya'budul ladzi fatarani. Dan tahukah engkau dari mana engkau ada? Adanya aku daripada Rahman dan Rahim. Ini sudah menjelaskan. Al-Fatihah pun hurufnya ini. Jadi bila ada ayat, ada angka 2-nya, kadang akan terpisah daripada penjelasan yang 3 huruf ini. Apa aja ayatnya? Beda bunyi ayat, tapi tujuan daripada ayat akan membicarakan kejadian asal usul diri kita, supaya kita tuh sadar, ingat dari mana negara kita. Ini maksudnya. Ini maksud. Nah, sama ini tadi. Istikharah ini kejadian ketika roh tadi sudah jadi batang tubuh dan sudah bisa nyawa di diri kita. Kalau kita menjalankan diri, kita ini bingung lah, masalah banyak apalah. Istikharah supaya sadar dari mana gerak batang tubuh ini, nyawa dari mana. Sadarlah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ketika kita sadar bahwa diri kita daripada Ar-Rahman Ar-Rahim, berarti ada pengasih dan penyayang. Siapa yang pengasih dan penyayang? Tentunya kita akan menjawab dengan hati adalah Allah. Kalau Allah memiliki pengasih, rasakan faktanya. Seandainya Allah cuma disebut Ar-Rahim, tentunya yang kadang beragama Islam kadang akan mau sugih, kadang akan mau bahagia hidupnya. Cek, kenapa agama-agama yang tidak disebut Islam dia lebih kaya, kehidupannya luar biasa,
Kenapa? Inilah sifat Allah Ar-Rahman. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy. Maksudnya Allah Maha Pengasih. Setiap yang aku ciptakan, aku jamin rezekinya. Pengasih Tuhan. Allah kada memilih. Apa aja yang aku ciptakan, nyamuk lah, ya, ulat lah, aku beri rezeki. Bukan karena agama. Kalau karena agama, tentunya Islam lebih kaya. Tapi Allah menyatakan pengasihnya adalah apapun. Maka sifat Ar-Rahman inilah lebih kuat dirasa oleh kaum Adam laki-laki. Rasakan kita ini melihat bibinian, wah pakai aja membayarin, wah duit pakuh karena itu pengasih kita. Tapi kalau bibinian amun kada ada sayang lawan seseorang, kedahanatannya cek ya, kedahanatan. Tapi amunnya sudah sayang, apa aja kadang karena sudah sayang. Inilah, maka pada diri kita Rahman dan Rahim adalah keduanya. Kalau anak membandingkan sifat Rahman dan anak membandingkan sifat Rahim. Sekarang keraguan kita, bimbanglah, bingunglah apa semuaan. Syariatnya mengerjakan sholat sunat istirahat, tujuannya apa? Aku tidak pengasih. Sebenarnya sayang, ada sayang. Maka kata-kata sayang dan pengasih ini sekarang kita rasakan. Agama lain, anggap aja kafir, ya. Kalau Tuhan itu pengasih dan penyayang, kenapa ada neraka? Kalau Allah itu, ya kan, pengasih penyayang, kenapa ada neraka? Buktinya yang bukan Islam, ia diberikan dunia karena Allah Maha Pengasih, tapi akhir hidupnya ia berakhir pada neraka. Tidak semua yang dikasih disayang. Itu maksudnya. Sekarang ketika kita mampu memberikan pertolongan, pengasih, akui apa enggak? Kemudian di dalam pertolongan kita akan menerima sanjungan. Sayang atau tidak? Sayangnya itulah kebalikan rasa. Jadi di dalam istikharah itu maka kita menetapkan diri ketika kita sudah menetapkan diri, aku adalah engkau. Kalau di dalam alam rahim, balang syahidna. Kalau di dalam kehidupan yang jahir, syahadatain. Bila sudah syahadatain, la ilaha illallah, maka ketetapan diri ini adalah ada pada kalimat la ilaha illallah. Ketetapan diri. Bila sudah tuntung sampai yang istikharah, tetapkan. Memandang papan tulis, ada dulu papan tulis ini ada seorang angka si Din, oh ada yang maulah. Oh ternyata papan tulis ada yang maulah, alif. Sekarang lihat di papan tulis, apa bentuknya? Kotak, panjang lebar. Apa namanya yang panjang lebar ini? Papan tulis lam. Sekarang papan tulis ini untuk apa? Sifatnya apa? Gak usah ditulisi. Itu adalah sifatnya. Papan tulis ada karena diulah, siapa yang mengulah? Nih. Ada bentuknya. Ada bentuk siapa? Bentuk aku, wujud aku. Ada sifatnya, ada sifat aku. Maka apa bedanya? Pada papan tulis sekarang apa?
Hanya papan tulis. Ini adalah wujud. Boleh anak mau makan selain papan tulis, banyak pandang wadai. Pandang wadai alif lam ha. Pandang banyak alif lam ha. Mata kita tutup, kadang nang dilihat. Kadang itu apa? Kadang itu warna kadang. Maka ketika mata ditutup, yang kita pandang gelap. Gelap itu apa? Alif lam ha. Buka mata Allah, tutup mata Allah. Dengarkan suara orang. Alif lam ha. La ilaha illallah. Diamnya seseorang itu tahlil. Berzikir bertahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tentulah selama ia berzikir la ilaha illallah, masih memandang baju tatahan pada baju, memandang nasi tatahan pada nasi, kada bertahlil. Namanya itu bukan kalimat tahlil. Kalimat tahlil itu pandangan apapun, pendengaran apapun, la ilaha illallah pada wujud, pada zahir. Ketika kita pandangan kita la ilaha illallah, penetapan sudah. Pandang apa aja alif lam ha itu ketetapan kita. Begitu kita sudah menetapkan termasuk diri kita. Maka begitu kita pandang sudah ada ketetapan la ilaha illallah. Makanya kan ada sebuah hadis, man akhiruh, ya kan, barang siapa nang di akhir hidupnya, ya kan, kalamnya la ilaha illallah, jannah, surga. Barang siapa nang akhir hidupnya ini memandang alif lam ha semuaan, surga baginya. Maka kita pandang semuanya alif lam ha. Siapa yang memandang? Ya, siapa? Kalau dia tak akui, aku yang memandang pada wujud yang memandang tertahan pada wujud. Barulah tahajud. Serahkanlah. So, masing-masing amalkan. Kita pandang semua Allah, pandang baju Allah, pandang semuanya alif lam ha. Bukan mengatakan baju Allah pada zat. Bila kita pandang baju itu ada karena dicipta alif. Baju itu berbentuk lam. Baju itu mempunyai sifat lam, sifatnya, namanya, perbuatannya Allah. Itu maksud. Jadi alif lam itu singkatan. Ada. Kita yang memandang jangan sampai bertahan pada diri yang wujud. Serahkanlah. Siapa yang memandang tadi? Aku siapa? Nih. Batang tubuh dan nyawa. Serah. Yang kita pandang, yang kita dengar, la ilaha illallah. Yang memandang diri kita ini, la ilaha illallah. Nih tahajud. Nyeratnya gabungannya tadi penyerahan diri. Sehingga apa? Ketika ini diserahkan semuanya, di dalam Al-Fatihah, Malik Yaumiddin. Apa maksudnya? Yang memiliki hari pembalasan. Maka barang siapa nih ketika ia berhajat menggawi intijar, menggawi sampai yang hajat, tapi dikembalikannya tadi sifat diri orang sampai yang hajat tadi, inya kada pernah senang, merasa dipuji, dibanggakan, kada pernah merasa senang. Sukses tahajudnya, apa intijarnya. Kemudian ia menggawi istikharah, tapi ia kada perlu dengan sanjungan. Karena sanjungan ini kadang-kadang beracun. Apalagi duduk di warung, ditapak di belakang, wah kawalnya di luar aja.
Bener banget lah, ini lalu membayari sekampungan. Karena kan sanjungan merasa nih, karena akibat sanjungan di sini. Sembahyang istihara, sembahyangnya aja syariatnya, tapi kita tidak bisa mengamalkan istiharanya karena masih mengambil sifat sanjungan. Serahkan nih. Jadi kita dengan pujian, dengan sanjungan kembali semua. Ketika ini sudah kembali, muncullah yang disebut dengan tahajud tadi, kita serahkan semua. Ada lagi inyak semuaan, bahasanya. Maka tutuplah dengan witir, witri atau witir penutup. Apa maksudnya? Kadang begitu kita sudah menutup witir, apapun sesudahnya begitu kita menyerahkan, inilah tidak ada lagi menuduh kepada sebab yang jahir, akibat yang jahir. Itu amalan orang yang sukses menggawi yang 4 ini adalah dalam kehidupannya akan muncul tanda. Ketika ia menangis, ia tidak menuduhkan tangisnya itu akibat ucapan seseorang. Ketika ia bahagia, ia tidak menuduh bahagia itu disebabkan pujian seseorang. Itu maksudnya. Ditutup oleh witir sudah. Jangan lagi kehidupan kita yang banyak masalah ini dituduhkan oleh sebab yang jahir, bertahan pada yang jahir. Karena syariatnya kita ini amalan suksesnya yang 4 ini rasa akan kita hidup kehidupan sekarang ini. Ketika menerima pujian, ketika menerima hinaan, dan menerima kesuksesan, kemana tuduhannya saat ini? Bila sudah kawak mengamalkan kada menuduh lagi, aku makan, aku kanyang bukan karena nasi, hilangnya haus bukan karena banyak, silahkan amalkan ini. Kalau mau berhasil sukses. Kenapa? Kata Allah, Fatihah aku bagi 2, hak aku dan hak hamba. Barang siapa yang mengembalikan hak aku, iya karena budu, iya karena selain Allah berikan tawaran. Ketika kita sudah menyerahkan, apa yang kita serahkan? Semua yang ada, baik kehendak kita. Di dalam bentuk penyerahannya itu, innama amruhu iza arrada. Sayat ayyakula lahu kun fayakun. Barang siapa yang menyerahkan kehendaknya pada iradahku. Kita memiliki kehendak, tapi kehendak itu adalah iradahku. Ayyakula lahu kun fayakun, maka jadilah. Itu amun hendak jadi. Sarahkan dahulu 63. Bila hendak bacaan apa saja mampan, amalia apa saja terbukti, sarahkan 63. Buang sifat yang selama ini kebahagia senang dengan pujian, hilangkan. Selama ini kita memiliki rasa Jakarta itu ramah buluan, bahasa Banjar, kadang-kadang disanjung terbuai, buang. Hilangkanlah sifat nih ketika diri disalahkan, karena ini Malik Yaumidin yang memiliki hari pembalasan. Sifatnya pada manusia yang mengambil hak Tuhan pada ayat 3 ini, ketika kita sakit hati karena ucapan seseorang, ia memikir akan membalas. Sedangkan di sini Malik Yaumidin, Allah lah yang memiliki hari pembalasan. Kenapa kita ada membalas? Sarahkanlah aku ya Tuhan. Itu awas kaitanlah ya. Maka sekarang di dunia yang serba canggih saat ini, Yesus merajalela, banyak kata-kata bijak
Di mana-mana di-share kata-kata bijak. Hati-hati dengan kata-kata bijak. Karena kata-kata bijak itu dalilnya ada. Contoh, tunggu saat aku, ya kan? Saat aku berduit, akan aku tunjukkan siapa aku. Nih, melawan ayat 3 Fatihah sudah. Ini orang pendendam. Kalau masih ada sifat pendendam, kadang akan masuk. Meminta apapun, doa apapun, yang ada istibdad semuanya. Karena mengambil hak Tuhan. Jadi amalan kita sembahyang tahajud tapi masih memiliki sifat pendendam. Begitu orang berbuat baik dengan kita, kita memikirkan harus dibalas dengan kebaikan juga. Begitu orang berbuat buruk dengan kita, memikirkan membalas dengan keburukan juga. Nih, apa artinya sembahyang tahajud? Sembahyang tahajud penyerahan diri. Buang dulu sifat itu. Dari yang 3 hal ini, sukses kita menjalankannya tutup. Apa maksud tutup? Tidak ada Tuhan lain. Semuanya la ilaha illallah, la ilaha illa anta. Habis kisah sampai itu. Maka ketika ini sudah habis kisah di sini, muncullah ayat innama amruhu iza arada syai'an ayyaqulalahu kun fayakun. Di ayat lain pun banyak. Barang siapa yang mengabadikan hak aku, kata Allah, maka apapun kehendaknya akan aku berikan. Makanya ada sebuah hadis, barang siapa yang menyibukkan dirinya, lidahnya, maka apapun kehendaknya, walaupun kadang meminta, akan aku berikan. Bahkan bunyi hadisnya sokolani zikr. Barang siapa yang hatinya mau sokolani zikr, ingat aja lawan aku, ya Tuhan. Man sokolani itu dan sokolani, siapa? Sok diri, kok ingat lawan aku yang tidak beranak dan tidak diperanakan. An mas'alati, apapun ujar Tuhan kehendaknya aku julungi. Sama bahasa kita. Seperti apa amalannya? Pandang banyu alif lam lam, ingat lawan asal usulnya. Pandang nasi, pandang kacang, ingat alif lam lam. Sibuk, dirinya sibuk menyebut aku, sibuk. Apa kata Allah? An-mas'alati, inya sibuk berzikir, bacaan aja, sehingga inya kada sempat berusaha mencari duitnya, kada sempat. Maka semua doa-doa orang, apa banyak-banyaknya doa orang itu ujulungi juga kesedihan. Kenapa? Karena kita sibuk mengingatnya. Adalah dunia ingin dijulungi Tuhan. Kawalah kita menilai dunia itu dengan jumlah duit, dengan rupiah. Kada bisa. Jadi syaratnya nih, nang hendak mahal luat, nang hendak suluk, apapun 4 hal ini dulu. Ini modal dasar suksesnya hendak menjalankan tarikat apapun. Selama ini masih ada keakuan, kadang akan mau berhasil. Selama masih ada rasa pujian, sanjungan, maka disinilah bahasanya amalia kita ini, diri kita ini terdidik, terhijab. Nah, ini penjelasan tentang bab tabu, modal dasar sebelum menuju kepada sholat sunat yang lain. Bahasa syariat. Tapi kalau bahasa diri, ini amalan diri yang paling utama. Dari Al-Fatihah 3 ayat. Dari sejarah peniupan roh, proses kejadian diri kita, kun fayakunnya nih. Kun fayakun. Sekarang, bagaimana? Kenapa intijar kun? Nih, kedudukan intijar adalah kun. Kuntu
artinya asal. Nih, ini asal. Kun adalah asal. Ketika asal ini menimbulkan roh, maka roh ini akan berproses, disebut dengan faya. Proses. Roh ini diproses disebut dengan istikharah. Ketika sudah diproses, ia dikembalikan lagi kepada kun yang disebut dengan penyerahan diri. Kalau pada diri manusia, ini kepala, ini badan, ini kaki. Kenapa disebut kepala? Awal-awal batang tubuh yang dilihat adalah pada kepala. Lihat-lihat. Adakah melihat si anu, jabatan hidungnya kita aku ada melihat bagian daripada kepala. Kenapa ini disebut dengan bagian daripada kepala? Iradahnya ini. Ingat kata Tuhan. Hari ini kita berpisah. Temui aku di sana. Iza kuntum ila sholah faksilu wujuhakum. Bagian wajah. Wajah, badan, dan kaki. Maka badan diproses. Disebut dengan istikharah. Kenapa? Karena badan ini ada namanya jantung. Ada namanya paru-paru. Ada namanya hati. Ia akan berproses. Maka ini lambangnya kaki. Kaki tahajud penyerahan diri. Kaki makanya sifatnya kaki itu adalah melangkah. Kemana melangkah? Menuju kepada ukun. Paya kun. Islam itu kun paya badan. Alhamdulillah. Kalau bagi manusia, orang istidrat ada gunanya. Inya hendak duit banyak, tidak itu duit banyak. Istidrat, buat aja. Aku aja merasa itu bukti aja sugih ya aku. Sembahyang ada, puasa ada, sugih. Istidrat, pinan duit istidrat atau mana? Nah, jadi ini sebutannya. Rumus Islam apapun penjelasan di dalam sebuah Al-Quran maupun hadis, jangan bersinggungan, jangan berbenturan dengan rumus kun payakun ayat 3 Fatihah, badan, kepala, dan kaki. Tiga hal mendasar. Ketiga mendasar. Jadi kita simpulkan, tatawu tadi adalah konsep atau pedoman cara makhluk dalam menjalani kehidupan. Adapun cara itu adalah bisa disebut sholat sunat intijar, bisa disebut istikharah, bisa disebut tahajud. Ini nama aja ini. Nah, adapun untuk penjelasan apa yang dimaksud dengan intijar, apa yang dimaksud dengan istikharah, apa yang dimaksud dengan tahajud, apa yang dimaksud dengan witir, sudah ada penjelasan di video sebelumnya. Silakan nanti dibuka itu. Ini rangkuman. Nah, jadi untuk kajian penjelasan tentang tatawu, 3 nama sholat ini adalah apa yang sudah kita uraikan. Maka di sisi yang terakhir ini kita akan membuat suatu uraian lagi. Karena ini menyangkut amaliyah. Untuk subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.